Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-32. Seperti biasa, kita langsung aja ke ceritanya. Di part sebelumnya, King menunjukkan teknik emas Taiji yang sesungguhnya, yang dimana teknik ini King yang menciptakannya, sehingga Ling Tian tidak berdaya dibuatnya terkena serangan teknik itu. King yang tidak punya niat membunuh Ling Tian, King menghilangkan jarum-jarum emas itu dari seluruh tubuh Ling Tian. Seingat Ling Tian, setelah mendapatkan teknik itu dari Kaisar Dewa Yun, dirinya tidak pernah mengajari siapapun. Dengan wajah keheranan dia bilang, "Kenapa? Kenapa kau juga bisa menggunakan teknik emas Taiji?" King tidak menjawab, dia bilang, "Kau tidak pantas bertanya kepadaku. Katakan kepadaku, siapa yang mengajarimu teknik emas Taiji?" Ling Tian terdiam dan berpikir, King merupakan reinkarnasi dari seorang dewa, pasti akan mengenal Kaisar Dewa Yun, dan jika King mendengar namanya, pasti King akan ketakutan dan King akan melepaskannya. Dia bilang, "Dengarkan baik-baik, yang memberikan teknik emas Taiji kepadaku adalah salah satu dari 10 Kaisar Dewa yang paling dihormati di dunia dewa, yaitu Kaisar Dewa Yun." "Oh, jadi Kaisar Dewa Yun ya namanya?" jawab King sambil tersenyum. King melanjutkan, "Kau telah menguasai teknik yang diajarkan oleh Kaisar Dewa Yun. Tapi apakah kau tahu kalau nama asli Kaisar Dewa Yun yang sebenarnya adalah Yun Qi?" Mendengarkan itu, Ling Tian marah mengatakan, "Lancang sekali kau. Meskipun Kaisar Yun juga bermarga Yun, tapi Yun yang kubicarakan adalah seorang Kaisar Dewa yang hebat dari dunia dewa. Berani sekali kau merendahkan beliau." King menatap tajam penuh amarah, mengatakan, "Merendahkan?" King mengeluarkan perwujudan Kaisar Dewanya dan dia mengatakan, "Beraninya kau berteriak saat berbicara dengan Kaisar Dewa." Ling Tian kaget dan juga panik sampai kakinya lemas dan dia berlutut. Dia juga bilang, tubuh Kaisar Dewa. "Tidak mungkin, kok bisa?" King kembali bilang, "Saat aku menjelajahi dunia dewa, aku sempat menyelamatkan seseorang dan memberikannya teknik emas Taiji. Dan orang yang kumaksud adalah kau, bukan?" Kau tahu soal ini?" kata Ling Tian kaget, karena yang tahu kisah itu hanya dirinya dan Kaisar Yun. Kemudian Ling Tian nanya, "Apakah kau benar-benar Kaisar Dewa Yun?" King menunjukkan skrip teknik emas Taiji, yang dimana di dalam skrip ada langkah-langkah untuk mempelajarinya. Ling Tian makin kaget dan panik melihatnya. Ling Tian juga sangat ketakutan, ternyata yang dihadapannya benar-benar Kaisar Dewa Yun. Dia langsung bersujud mengatakan, "Ling Tian memberi hormat pada Kaisar Dewa Yun. Maafkan hamba yang terlambat menyadarinya. Hamba mohon, maafkan ketidaksopanan hamba. Mohon ampuni nyawa hamba. Hamba akan melakukan apapun, asalkan Anda membiarkan hamba hidup." Mendengarkan itu, King berpikir, Ling Tian juga seorang kultivator alam raja. Jika membiarkannya hidup, pasti akan berguna untuk menghadapi kultivator alam raja lainnya. "Baiklah, karena kau masih berguna untukku, aku akan membiarkanmu hidup sebagai budakku," kata King sambil memasang segel budak di dahi Ling Tian. Ling Tian berterima kasih kepada King dan juga mengucapkan sumpah setia kepada King. Dan di dalam hatinya juga dia sangat-sangat teramat senang dirinya dijadikan budak oleh King. Dan dia berpikir ini merupakan sebuah anugerah baginya bisa mengikuti Kaisar Dewa Yun. Masa depanku pasti akan cerah. King memberikan perintah kepada Ling Tian, "Berdirilah, sekarang singkirkan jiwa Xiao." Tanpa berpikir lama, Ling Tian mengeluarkan jiwa Xiao dari dalam tubuhnya dan langsung menggunakan teknik elemen fire membakar jiwa Xiao hingga menjadi debu. King yang tidak tahu informasi apapun tentang alam rahasia ini, dia nanya, "Ling Tian, seberapa banyak yang kau tahu tentang alam rahasia ini?" "Izin menjawab, Tuan. Saat hamba menjelajahi alam rahasia ini, hamba menemukan formasi misterius di sana. Hamba tidak bisa menembusnya dengan kesadaran makhluk abadi sejati. Sepertinya ada yang sangat penting di dalamnya." Mendengarkan itu membuat King penasaran, lalu meminta Ling Tian membawanya ke tempat itu. Gak lama berselang, mereka pun segera pergi ke sana. Setibanya di sana terlihat sebuah formasi yang cukup besar yang bernama formasi Tiangang Beidou yang sangat kuat, yang bisa membuatnya hanya seseorang yang setidaknya berada di level leluhur Tao atau lebih tinggi levelnya dari Ling Tian. Namun bagi King yang seorang Kaisar Dewa masih memiliki cara untuk menghancurkan formasi itu, yaitu dengan menghancurkan titik kelemahannya. Karena sekuat apapun, formasi tetap memiliki titik kelemahan. King menggunakan kesadaran Kaisar Dewanya. King mencari titik kelemahan dari formasi ini.
Setelah menemukan titik kelemahan formasi ini, King langsung menggunakan teknik penghancur formasi untuk membuat retakan. Dan kemudian, King dan Ling Tian pun masuk ke dalam formasi itu melalui celah retakan tersebut. Di dalam formasi ini, terlihat ada lautan yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu monumen yang besar yang memancarkan energi yang sangat besar pula ke formasi yang mengurungnya. Di batu monumen itu juga bertuliskan dunia Aurora. Tiba-tiba, sarung pedang King bergerak melesat akan menuju ke dasar lautan itu. King yang terkejut refleks langsung menangkapnya. Sarung pedang itu bilang kepada King melalui telepati. Di sana ada inti meteorit yang bisa memulihkan 30% kekuatannya. Namun King meminta sarung pedangnya agar tidak terburu-buru. Kita belum tahu seberapa berbahayanya tempat ini. Akan kuperiksa terlebih dahulu. King menggunakan kesadaran Kaisar Dewanya untuk memeriksa tempat itu. Dan di dasar laut, King melihat banyak sekali monster laut berbagai jenisnya yang sangat mengerikan. Bahkan dari segi kekuatan, yang terlemahnya saja setara kultivator alam raja, dan yang terkuat setara dewa. Sungguh merepotkan jika dengan kondisiku saat ini. Ayo kita kembali, ajak King kepada Ling Tian. Lalu mereka pun langsung pergi menuju ke tempat Ling dan yang lainnya yang sedang menunggu mereka. Setelah King dan Ling Tian pergi, seorang pria yang bernama Peng Wu Jiguang mendatangi tempat itu. Dia mengetahui kalau King berhasil memasuki tempat yang bernama dunia Aurora. Dan dia juga mengetahui King berlatih teknik hati tahu. Kalau aku tidak menutup jalan ke alam rahasia ini, takutnya alam ini akan menjadi sumber kekuatannya. Dengan terpaksa aku harus melenyapkannya, ucap Peng Wu sambil mengibaskan tangannya. Lalu tiba-tiba tanah berguncang hebat, angin bergemuruh, di langit bermunculan retakan ruang, dan juga muncul sebuah pusaran yang mengisap segalanya. Oke, beralih ke suatu tempat di mana terlihat Ling dan yang lainnya berkumpul, sedang menunggu kedatangan King. Tak lama berselang, terlihat King dan Ling Tian sedang terbang di udara menuju tempat mereka. Melihat King datang bersama Xiao, mereka sangat terkejut. Dan 3 kultivator alam raja berniat menyerang Xiao karena bagi mereka, Xiao merupakan musuh yang sangat berbahaya. Namun King segera menghentikannya dan King bilang, "Kalian jangan khawatir. Jiwa asli Xiao sudah hancur. Sekarang yang memakai tubuh ini adalah jiwa lain. Kalian bisa memanggilnya Ling Tian, dan sekarang dia jadi budakku." Mereka terkejut mendengarnya, karena bagi mereka Xiao kultivator alam raja terkuat. Tapi di hadapan King, dia bagaikan seekor semut. Sungguh luar biasa, ucap ketua suku naga. Karena formasi telah dipasang semuanya dan tinggal mengaktifkannya, King menggunakan kesadaran Kaisar Dewanya untuk mendeteksi keberadaan Kongro yang telah King tinggalkan potongan kesadaran Kaisar Dewanya di tubuh Kongro saat masih di dalam telur. Dan tak lama kemudian, King merasakan keberadaan Kongro bersama ketua suku Burung Rock yang sedang menuju ke tempat ini. Lalu King bilang, "Para senior, kalian bersembunyi terlebih dahulu. Aku dan Ling memancing mereka. Tunggu aba-aba dariku." Beberapa saat kemudian, terlihat di kejauhan, Kongro dan ketua suku Burung Rock terbang di udara akan melewati tempat King berada. King langsung memberi perintah kepada Ling untuk segera memancing mereka. Ling pun langsung melesat pergi sembari mengatakan, "Oke tuan." Sedangkan King kembali ke tempat pertemuan sebelumnya, menunggu Ling duduk di tengah-tengah senjata sihir pelepas formasi yang menjadi besar. Tak lama berselang, Ling datang berpura-pura ketakutan, diikuti Kongro dan ketua suku Burung Rock. Kongro sangat dendam kepada King karena seluruh hartanya diambil oleh King. Mereka sangat percaya diri bisa membunuh King karena kekuatan mereka telah terbebas dari penekanan kultivator alam raja di ruang rahasia ini. Melihat Kongro dan ketua suku Burung Rock di tengah-tengah formasi, King langsung mengaktifkan formasi 4 mata air iblis emas, sehingga mereka terkurung di dalamnya tidak bisa bergerak dan juga kekuatan mereka ditekan. King memanggil 3 kultivator alam raja untuk keluar dan menyerang mereka berdua. Mendengar itu, ketua suku naga beserta orang keluarga Yun dan orang keluarga Qiu langsung keluar dan menyerang menggunakan teknik mereka masing-masing. Kongro dan ketua suku Burung Rock terkena serangan bertubi-tubi sehingga mereka berdua terluka berat. Namun tiba-tiba tempat itu berguncang hebat sehingga kekuatan formasinya melemah. Ketua suku naga yang keheranan dia nanya, "King, apa yang terjadi? Kenapa formasi ini melemah?" King langsung terbang ke udara untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Dan di kejauhan, King melihat pegunungan ambruk terhisap oleh pusaran. Celaka, alam ini akan runtuh. Sebentar lagi akan merambat kemari dan formasinya pasti akan hancur, ucap King. Baru King selesai berbicara, senjata sihir pelepas formasi tumbang satu persatu. Sehingga Kongro dan suku Burung Rock terbebas dari penekanan formasi. Dan mereka pun langsung melarikan diri. Sial, padahal tinggal beberapa menit lagi kita bisa membunuh mereka. Benar-benar sulit membunuh kultivator alam raja. Sekarang mereka malahan melarikan diri, kata ketua suku naga.
Setelah itu, King meminta mereka semuanya pergi dari alam rahasia. Akan tetapi, demi menghindari kejaran kultivator alam raja yang ingin membunuhnya, King akan pergi seorang diri. Namun sebelum itu, King meminta ketua suku naga untuk melindungi Sututu dan Kiling. Jangan khawatir, selama mereka bersamaku, mereka akan baik-baik saja. Kemudian mereka pun pergi. Di tempat yang berbeda, terlihat 5 kultivator alam raja sedang berkumpul. Salah satu dari mereka terlihat kesal karena belum mendapatkan prasasti penyegel iblis. Namun alam rahasia ini mulai runtuh. Tak lama berselang, Kongro dan ketua suku burung rok datang dengan penuh luka. Melihat itu, salah satu dari mereka bertanya, "Ketua suku burung rok, ketua suku burung merak, apa yang terjadi dengan kalian?" Ketua suku burung rok menjawab, "Ini semua ulah King. Dia bekerja sama dengan ketua suku naga, keluarga Yun, dan juga keluarga Kyu untuk mengepung kami." Kongro menimpali. Selain itu, dia memiliki formasi yang kuat untuk menekan kekuatan kultivator alam raja. Kami nyaris mati di tangannya. Kuharap kita bisa bekerja sama untuk membunuhnya. Kelima kultivator alam raja itu pun menyetujui untuk bekerja sama. Dan kemudian mereka bersama-sama keluar dari alam rahasia melalui retakan yang dibuat Kongro. Di sisi lain, King terlihat keluar dari alam rahasia lebih dulu dari yang lainnya. Dan di sana, ternyata 3 kultivator alam raja dari klan bayangan sudah menunggu King. Melihat itu, King sedikit terkejut dan King tidak mau ambil resiko untuk melawan mereka. Karena ke-7 kultivator alam raja sebentar lagi pasti akan keluar dari alam rahasia. King langsung melesat pergi, meninggalkan 3 kultivator alam raja dari klan bayangan. Lihat King kabur, 3 kultivator alam raja itu melesat segera mengejar King. Bersamaan dengan itu, ke-7 kultivator alam raja keluar dari alam rahasia. "Hei, lihat, bukankah itu kultivator alam raja dari klan bayangan? Sepertinya mereka mengejar King," kata Kongro. "Ayo kejar, jika tidak, klan bayangan akan menangkapnya dan mendapatkan harta yang ada di tangan King," kata salah satu dari mereka. Dan mereka pun langsung ikut mengejar King. Sedangkan Kiling dan yang lainnya yang baru saja keluar dari alam rahasia hanya bisa melihat saja. Mereka yakin tidak bisa menang melawan 10 kultivator alam raja. Dan yang bisa dilakukan ketua suku naga hanyalah menjaga orang-orangnya King. Beralih ke suatu tempat di medan pertempuran kuno, terlihat ada beberapa orang dan ada juga pedang yang menancap di batu. Orang yang berada di depan merupakan seorang kaisar dari klan bayangan yang bernama Ying Huang. Di sana, dia sedang memberikan energi spiritual ke pedang itu dari benda yang dipegangnya yang merupakan harta tingkat surgawi. Dan pedang itu bernama pedang surga. Ying Huang berharap setelah mendapatkan pedang surga yang tidak diketahui levelnya yang berada di tingkatan apa, ia bisa membawa kejayaan klan bayangan dan menjadi orang yang tidak tertandingi di benua ini yang bernama benua Tianxing. Beberapa saat kemudian, pedang itu memancarkan energi yang sangat kuat dan sedikit demi sedikit pedang surga terlepas dari batu itu, lalu melesat ke langit entah mau kemana. Sepertinya pedang ini telah membangkitkan kecerdasan spiritualnya dan ia ingin kabur, kata Ying Huang sambil melesat mengejar pedang itu dan lalu menangkapnya. Tapi sayang sekali, aku tak pernah melepaskan apa yang kuinginkan. Namun ketika menggenggam gagang pedang itu, dia mendapatkan perlawanan. Tangannya terasa sangat sakit seperti terbakar hingga darah bercucuran dari tangannya dan pedang itu segera melesat ke langit. Beralih kembali ke King yang sedang kabur dari kejaran para kultivator alam raja yang mengejarnya. Tiba-tiba, sarung pedang King bergerak menghadang King. Sarung pedang bilang kalau ia telah membuat kontrak dengan pedang surga dan pedang itu saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Akan tetapi, pedang surga kekuatannya belum pulih, hanya bisa menyerang 2 kali saja. Tidak masalah, itu sudah cukup, kata King. Tak lama berselang, para kultivator alam raja klan bayangan berhasil mengejar King dan langsung mengepung King. Salah satu dari klan bayangan bilang, "King, tamat sudah riwayatmu. Sekarang, serahkan harta rampasan dan formasi yang kau gunakan untuk menekan kultivator alam raja. Kalau cuman kalian, takutnya kalian tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, aku bisa membunuhmu dengan kata-kata," kata King sambil menyarungkan pedangnya. "King, kau ini masih sempat saja menyombongkan diri saat maut di depanmu," kata pria itu lagi dengan nada kesal. "Karena kalian tidak percaya, maka biarkan aku mulai darimu. Mati," kata King sambil menunjuk pria yang memakai penutup kepala. Tiba-tiba, si pria rambut biru berteriak, "Awas!" Mendengar itu, temannya langsung panik mengatakan, "Hah? Apa? Ada apa? Apa ada yang menyerang?" Setelah melihat ke sekitarnya tidak ada apa-apa, dia lega dan mengatakan, "King, bukankah barusan kau bilang aku akan mati? Tapi nyatanya aku masih hidup. Santai dong, jangan terburu-buru, biarkan pedangnya terbang lebih santai." Dia tertawa mengatakan, "Pedang dari Hong Kong, yang seperti itu mana bisa menakutiku." Namun tiba-tiba, pedang surga melesat dari arah belakang menembus tubuh pria itu, membungkam bacotnya dan juga mengakhiri hidupnya.
Melihat itu membuat dua kultivator alam raja klan bayangan sangat terkejut, begitu juga dengan ketua suku burung rok yang baru saja datang. Mereka juga tidak menyangka kultivator alam raja mati hanya dengan satu serangan. Kawan lama, akhirnya kita bertemu kembali, kata King kepada pedang yang dipegangnya. Ada kemungkinan pedang surga merupakan pedang King ketika di dunia dewa. Kesal temannya dibunuh, pria klan bayangan mengatakan, "Brengsek, senjata sihir macam apa yang kau gunakan untuk membunuh teman kami? Apa kau sangat ingin mengetahuinya? Kalau begitu, akan kuperlihatkan kepadamu," kata King sambil menyerang dengan kekuatan pedang surganya. Merasakan serangan itu membahayakan nyawanya, pria itu menggunakan ki pelindung untuk menahan serangan King. Akan tetapi, serangan pedang surga sangatlah kuat, sehingga ki pelindung itu langsung hancur dan pria itu juga langsung tewas. Selanjutnya adalah kau, kata King kepada kultivator alam raja, klan bayangan yang tersisa. Jangan bunuh aku tidak mau mati, kata pria itu yang sangat ketakutan hingga tubuhnya menggigil, merasakan aura pedang yang sangat menakutkan. Bahkan Master Yin Huang saja tak sampai memberikan tekanan mental seperti ini, katanya dalam hati. Baguslah, kalau kau paham, kata King sambil menyarungkan pedangnya. Kalian sangat beruntung, aku punya urusan yang lebih penting. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kalian di sini. Kemudian King pun langsung pergi meninggalkan mereka semuanya. Namun yang sebenarnya, King hanya menggertak saja, karena kekuatan pedang surga hanya bisa digunakan 2 kali serangan. Jika King tetap melanjutkan pertarungan ini, King akan kerepotan melawan semuanya. Ketua Hong kesal dan bilang, "Brengsek, kenapa tiba-tiba King menjadi sangat kuat? Harta keluarga Hongku masih ada padanya. Aku benar-benar tidak rela." Ketua suku burung rok menjawab, "Lalu bagaimana? King bisa membunuh kultivator alam raja dalam sekejap. Mengejarnya sama saja mencari mati." Kongro bingung, dia bergumam. Dia tiba-tiba menjadi kuat dan membunuh kultivator alam raja dalam sekejap. Dan kemudian Kongro langsung tersadar. Dia bilang kepada semuanya, "Kita telah ditipu. King itu orangnya keji. Kalau dia mampu membunuh kultivator alam raja, dia pasti tak akan membiarkan kita lolos begitu saja." Kongro langsung melesat mengejar King yang sudah jauh. Dia bilang, "Cepat kejar dia, jangan biarkan dia lari terlalu jauh." Si pria klan bayangan sangat kesal. Dalam hati dia bilang, "Sial kau King, tidak hanya membunuh orang klan bayangan kami, kau juga membuatku malu di depan banyak orang. Akan ku kejar kau, walaupun sampai ke ujung dunia, dan akan ku cabik-cabik tubuhmu." Beberapa jam terlewati, terlihat King sedang duduk di suatu tempat. Dia berhasil lolos dari kejaran kultivator alam raja berkat pedang surganya yang bisa menyembunyikan auranya ketika bersembunyi. Karena Sututu dan yang lainnya berada di bawah perlindungan ketua suku naga, King akan tetap berada di tempat ini untuk memurnikan benih iblis untuk menyerapnya dan menerobos ke tingkatan kultivasi selanjutnya. Setelah menyerap semua benih iblis yang dia keluarkan, tribulasi abadi muncul kembali. Oke, beralih ke kediaman keluarga Chen di kota Yingzhou. Di sana, 7 kultivator alam raja dan juga seorang dari klan bayangan berkumpul. Mereka kesal karena mereka kehilangan jejak King, walaupun sudah mati-matian mengejarnya. Kongro yang mengetahui King orangnya setia kawan, dia mengatakan, "Kita memang tidak bisa menemukannya, tapi kita bisa membuatnya datang kepada kita. Dia orang yang setia kawan, gunakan orang terdekatnya untuk menjadi umpan." Ide yang cemerlang ketua suku Merak, kata ketua keluarga Chen. Dia melanjutkan, "Aku dengar Sututu kerabat dekatnya, yang tentu merupakan orang penting baginya. Kita tangkap dia untuk menjadi umpan." Ketua suku burung rok menjawab, "Aku tahu orang itu, tapi kalau tidak salah, dia saat ini berada di kediaman suku naga. Mustahil bagi kita menangkapnya secara paksa." Ketua keluarga Chen tersenyum licik, dia mengatakan, "Itu tidak masalah." Dia berniat memancing agar Sututu datang dengan memposisikan Chen Sangsang dalam keadaan terancam. Walaupun Chen Sangsang ahli waris keluarga Chen, demi keinginannya tercapai, ketua keluarga Chen tidak peduli dengan Chen Sangsang, karena Chen Sangsang juga bukan keluarga sedarahnya. Ketua keluarga Chen memerintahkan penjaga untuk memanggil Chen Sangsang. Gak lama berselang, si penjaga itu datang membawa Chen Sangsang menghadap kakeknya. Melihat ada para kultivator alam raja, di dalam hatinya dia bilang, "Kenapa para kultivator alam raja ada di sini? Mungkinkah mereka sedang membahas rencana untuk menangkap King?" Ketua Chen menghampiri Chen Sangsang. Dia bilang, "Ku dengar Sututu adalah saudara kembarmu. Kenapa kau nggak membawanya ke keluarga Chen?" Chen Sangsang kaget. Kakeknya tiba-tiba membahas soal Sututu. Dia bilang, "Apa? Membawa Sututu ke keluarga Chen?" Chen Sangsang menyadari dari perkataan kakeknya yang tiba-tiba ingin membawa Sututu ke keluarga Chen. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu. Ketua keluarga Chen menjawab, "Iya,
Kalau Sututu ada di sini, aku akan memperlakukannya sebagai ahli waris juga. Chen Sangsang mengatakan kalau dirinya pernah membujuk Sututu soal ini, tapi Sututu menolaknya karena Sututu memiliki keluarga di kota Yanluo. Mendengar jawaban yang tidak sesuai keinginannya, ketua keluarga Chen kesal mengatakan, "Apa kau tidak dengar kata-kata kakekmu ini? Segera bawa dia. Aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk." Dengan wajah sedih, Chen Sangsang bilang, "Kakek jangan bohong. Sututu dekat dengan King, dan King memiliki hubungan buruk dengan keluarga Chen. Aku tahu kakek ingin membawa Sututu untuk disekap dan dijadikan umpan untuk mengancam King." Mendengarkan itu, ketua keluarga Chen sangat marah. Dia bilang, Chen Sangsang durhaka melawan perintahnya, padahal dirinya sudah membesarkan Chen Sangsang lebih dari 10 tahun, dan lagi-lagi dia menyuruhnya membawa Sututu. Namun Chen Sangsang bilang kepada kakeknya, dia berjanji akan melakukan apapun untuknya, tapi kalau ada sangkut pautnya dengan keselamatan Sututu dan King, maaf, aku tidak bisa menurutinya. Ketua keluarga Chen langsung menyerang Chen Sangsang begitu kuat di dadanya. Dia kesal, perintahnya dibantah terus-menerus. Para kultivator alam raja yang melihat itu tidak menyangka ketua keluarga Chen menyakiti cucunya yang dia rawat selama 10 tahun lebih. Ketua keluarga Chen memang sangat kejam, kata salah satu dari mereka. Kemudian dia mengambil giok pesan dari baju Chen Sangsang, lalu menghubungi Sututu. Ketika terhubung, Sututu terkejut melihat Chen Sangsang tergeletak dalam keadaan terluka. "Chen Sangsang, siapa yang melukaimu?" tanya Sututu. Ketua Chen bilang kepada Sututu kalau dirinya lah yang melukai Chen Sangsang. Dan dia juga bilang, "Kalau kau ingin Chen Sangsang tetap hidup, datanglah ke kota Yingzhou besok pagi. Jika kau terlambat, dia akan menjadi mayat." Chen Sangsang berdiri, dia meminta Sututu untuk tidak datang menyelamatkannya. Kesal pembicaranya diganggu, ketua Chen menghempaskan Chen Sangsang dan dia juga bilang, "Akan kubunuh sekarang juga jika kau berani bicara lagi." Melihat itu Sututu mengatakan, besok pagi dia akan datang asalkan mereka tidak melukai Chen Sangsang, dan panggilan pun berakhir. Mereka sangat senang Sututu orang yang akan dijadikan umpan untuk menangkap King akan segera datang. Keesokan harinya, terlihat Sututu mendatangi kediaman keluarga Chen dengan wajah penuh amarah. Didatangi orang yang tak dikenal, si penjaga itu nanya, "Siapa kau?" Dengan nada marah Sututu bilang kepada ketua kalian, Sututu sudah datang. "Oh, kau rupanya. Ayo, ikuti kami," kata dua penjaga itu. Lalu mereka mengantarkan Sututu ke aula kediaman keluarga Chen. Di sana, ketua Chen bilang, "Demi Chen Sangsang, kau rela menghadapi bahaya. Apa kau tidak takut kau tidak bisa keluar dari sini?" Sututu menjawab, "Aku sudah siap menghadapi apapun." Dan Sututu nanya, "Di mana Chen Sangsang? Aku ingin bertemu dengannya." Ketua Chen menjawab, Chen Sangsang masih dalam keadaan hidup dan Sututu akan segera bertemu dengannya. Lalu dia meminta pengawal untuk membawa Chen Sangsang. Gak lama kemudian, dua pengawal itu datang membawa Chen Sangsang yang tak sadarkan diri. Melihat Chen Sangsang dalam keadaan seperti itu, Sututu sangat marah dan dia bilang, dirinya bersedia ditahan asalkan Chen Sangsang dilepaskan. Dan jika ketua Chen tidak mau menyetujui persyaratan yang dia minta, Sututu mengancam akan meledakkan dantiannya dan juga akan bunuh diri. Ketua Chen menjawab, Wah, kau mengancamku. Kau ini masih terlalu muda. Tadi kau bilang ingin meledakkan dantianmu. Coba saja kalau kau bisa." Tiba-tiba Sututu dikejutkan oleh formasi yang aktif di lantai. Formasi itu bernama formasi penyegel jiwa. Lalu rantai spiritual muncul dan mengikat tubuhnya, sehingga Sututu tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Kemudian ketua Chen langsung menyerang Sututu sampai dia terhempas tak berdaya. Lalu memerintahkan kedua penjaga menahan Sututu dan Chen Sangsang. Dan juga menyuruh penjaga lainnya untuk mengumumkan ke publik kalau Sututu dan Chen Sangsang melakukan pemberontakan dan akan dieksekusi 3 hari lagi di gerbang kota Yingzhou. Dan kabar mereka sampai ke ketua suku naga yang mendapatkan pemberitahuan dari keluarga Chen. Ketua suku naga terkejut, dia bilang, "Bukankah Sututu sedang berada di wilayah kita? Bagaimana bisa dia tertangkap keluarga Chen?" Kiling menjawab, sepertinya ketua keluarga Chen menggunakan Chen Sangsang untuk mengancam Sututu. Ketua suku naga berpikir walaupun ini sebuah jebakan, tapi nyawa Sututu dan Chen Sangsang dalam bahaya. Ketua suku naga bilang, "Kita harus sesegera mungkin memberitahu King." Mendengarkan itu, Ling Tian mengajukan diri untuk menyampaikan berita tentang mereka berdua, karena dirinya bisa mengetahui lokasi King dengan metode khusus. Sedangkan Kiling akan pergi ke kota Yingzhou untuk memastikan situasi di sana. Sebelum mereka berdua pergi, ketua suku naga bilang, "Kalau kalian membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk menghubungiku." Dan mereka berdua pun langsung pergi ke tempat tujuan mereka masing-masing. Beralih ke tempat King yang telah menghancurkan tribulasi abadi dan dia berhasil menerobos. Gak lama berselang, terlihat Ling Tian sudah sampai ke tempat King. Ling Tian mengatakan, "Tuan, kejadian buruk menimpa Sututu dan Chen Sangsang.
Saat ini, mereka ditangkap ketua keluarga Chen dan akan dieksekusi 3 hari lagi. Mendengarkan itu, King bilang, berani-beraninya mereka bertindak licik, benar-benar cari mati. Ling Tian kembali mengatakan, Tuan, kemungkinan ada beberapa kultivator alam raja yang sedang menunggu Anda di kota Yingzhou sekarang. Haruskah kita memikirkan rencana lebih matang lagi? Dengan emosi yang membara dan tubuhnya diselimuti aura yang sangat kuat, King bilang, memangnya kenapa kalau ada banyak kultivator alam raja menungguku? Kalau berani menyentuh saudaraku, mereka semua akan mati. Aura ini jauh lebih kuat dari kultivator alam raja. Tuan King lagi-lagi telah menerobos. Kali ini, ketua keluarga Chen dan yang lainnya akan benar-benar berlutut di hadapan Tuan King, kata Ling Tian dalam hati yang terkejut melihat itu. King melesat ke udara sangat cepat dan dia bilang, Ling Tian, ikuti aku ke kota Yingzhou. Kita akan membantai mereka semuanya. Xin berpindah ke gerbang kota Yingzhou. Terlihat tangan Sututu dan Chen Sangsang terikat rantai dan digantung di depan gerbang. Orang-orang yang melihatnya merasa sangat kasihan kepada Sututu dan Chen Sangsang. Orang-orang itu juga tahu berita yang tersebar hanyalah sebuah kebohongan. Dan mereka juga tahu Sututu dan Chen Sangsang akan dieksekusi hanya untuk memancing King. Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya yang dimana King akan melakukan pembantaian. Tunggu video selanjutnya tetap di channel Otamega TV.